Teruntukmu hatiku ingin. Perjalanan hati. Sore itu, langit tanpa memantulkan warna oranye keemasan yang indah. Sela duduk di kamar, di atas ranjang tempat tidurnya, sambil menyeruput teh hangat dan bermain ponsel yang ia genggam di tangannya. Sambil ia terus melihat foto-foto kenangan di masa SMA. Di antara foto-foto itu, terdapat satu buah foto seorang laki-laki yang bernama Muklis. Sela terus memandangi foto itu. Muklis adalah kakak kelasnya yang dingin dan pendiam. Dulu ketika masih SMA, mereka sering saling pandang di depan kelas mereka masing-masing tanpa berani untuk saling tegur sapa karena malu. Tetapi, mereka saling berkomunikasi melalui WhatsApp. Saling telepon, sambil bercerita tentang mimpi dan masa depan. Muklis bercita-cita menjadi seorang tentara, sementara Sela ingin menjadi guru. Saat bersama, mereka merasa dunia terasa ringan. Tapi, seperti kebanyakan kisah remaja pada umumnya, kebersamaan mereka tak bertahan lama. Setelah kelulusan, Muklis melanjutkan mengejar cita-citanya menjadi tentara, namun gagal, dan kemudian ia melanjutkan bekerja di luar kota. Awalnya mereka masih sering saling berkabar, tapi seiring waktu, pesan-pesan mulai jarang dibalas, panggilan mulai tak terjawab, dan akhirnya hubungan mereka berhenti karena keadaan yang semakin tidak terkontrol. Sela tidak pernah benar-benar marah. Ia hanya menyimpan rasa rindu dan tanya yang tak sempat terucap. Kadang, saat malam hari, ia memutar lagu tentang seseorang. Liriknya seperti mewakili isi hatinya. Teruntukmu hatiku, Teruntukmu, hatiku ingin bersuara, merangkai semua tanya. Lirik itu berasa seperti suaranya sendiri yang ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Sela menatap kosong langit-langit kamarnya, mencoba berdamai dengan rasa yang masih tertinggal. selalu menggangguku. Dalam hati kecilnya, ia masih menunggu. Entah untuk apa, mungkin hanya agar kenangan itu terasa punya akhir yang jelas. Bagi Sela, Muklis bukan sekedar masa lalu. Ia adalah bagian dari proses Sela percaya pada cinta. Meski akhirnya harus berpisah tanpa alasan yang pasti. Waktu terus berjalan. Sela mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai seorang mahasiswi prodi PPSI di Universitas Sanata Dharma. Organisasi dan tugas-tugas yang sangat menumpuk membuatnya sibuk. Tetapi, dari kesibukan itulah yang membantu pelan-pelan untuk melupakan kisah masa lalunya. Suatu hari, ketika Sela sedang bermain ponselnya, ia melihat satu akun pengikut baru yang bernama Gideon di Instagramnya. Seorang yang Sela sendiri pun merasa asing dengan nama itu. Nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Dan membuatnya menjadi sangat penasaran. Dari rasa penasaran itulah membuat Sela mempunyai niat untuk berkenalan dan berteman dengan Gideon. Gideon adalah seseorang yang punya kepribadian kalem, berwibawa, pintar, ganteng, dan senyum menenangkan.
Awalnya, mereka hanya sering berkomunikasi melalui media sosial. Seiring berjalannya waktu, komunikasi mereka semakin dekat dan semakin mengenal pribadi satu sama lain. Lalu setelah 3 bulan mereka berkomunikasi, akhirnya mereka mulai merencanakan pertemuan pertamanya. Mereka merencanakan pertemuannya pada hari Minggu di gereja dan sambil beribadah bersama. Setelah selesai beribadah, mereka kemudian mengobrol. Gideon ini tipe orang yang tidak banyak bicara, tapi kalau sudah bicara, selalu berisi dan bikin nyaman. Setelah beberapa kali pertemuan, mereka mulai saling mengenal lebih dalam pribadi satu sama lain. Gideon tahu Sheila pernah dekat dengan seseorang, tetapi Gideon tak menanyakan banyak hal, hanya berkata, Tuhan itu lebih tahu. Terkadang rencana yang menurut kita bagus, tetapi belum tentu bagus di mata Tuhan. Tuhan memisahkan kamu dengan seseorang yang kamu sayang, bukan berarti Tuhan itu jahat sama kamu, tetapi Tuhan lebih mengetahui yang terbaik buat kamu. Suatu saat kamu akan sadar. Kalimat yang sederhana, tapi entah kenapa menancap kuat di hati Sheila. Sejak saat itu, Sheila mulai terbuka. Ia tak lagi menolak rasa baru yang datang, meskipun terkadang perasaan ragu masih sering muncul dalam dirinya. Gideon membuatnya merasa aman tanpa banyak kata. Hari-hari mereka lewati bersama terasa ringan. Di antara kesibukan mereka berdua, Sheila yang berkuliah dan Gideon yang bekerja. Di balik kesibukan itu, mereka selalu menyempatkan waktu minimal 1 minggu 2 kali untuk bertemu, sekedar saling bercerita kesibukannya dan saling membahas hal-hal lucu sambil bercanda kecil. Kehadiran Gideon seperti udara segar setelah hujan, tidak heboh tapi menenangkan. Hari berganti hari, minggu berganti bulan, kedekatan mereka berkembang tanpa disadari. Gideon bukan hanya teman diskusi, tapi juga seseorang yang selalu hadir di saat Sheila butuh tempat untuk bersandar. Sheila kadang masih bercerita tentang Muklis kepada Gideon. Ia tak berusaha menutupinya, dan Gideon pun mendengarkan tanpa menghakimi. Aku gak minta kamu cepat untuk bisa lupa, kata Gideon di suatu sore saat mereka sedang bertemu dan mengobrol. Aku cuman pengen kamu tidak terus merasa bersalah buat hal yang sudah selesai. Mereka sering duduk di kursi halaman rumah Sheila sambil menikmati matahari sore, minum kopi hangat kesukaan Gideon dan minum maca kesukaan Sheila. Sore itu, dari ponsel Gideon terdengar lagu Waking Up Together. Melodi lembutnya mengisi suasana, dan Sheila diam lama sebelum berkata pelan. Aku ingin bisa mulai lagi, tapi tanpa aku merasa takut. Gideon menatapnya dan tersenyum. Kalau jalannya berat, kita jalan bareng ya. Kalimat itu sederhana, tapi punya makna besar. Sejak hari itu, Sheila belajar bahwa sebuah hubungan bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang mau bertumbuh bersama. Gideon membantu Sheila melihat cinta dari sisi yang lebih dewasa, tapi juga proses memahami dan menerima satu sama lain. Perlahan, bayangan Muklis dalam pikiran Sheila mulai memudar, bukan karena dilupakan, tapi karena Sheila menemukan alasan baru untuk kembali tersenyum. Ia belajar bahwa setiap orang yang punya tujuan, entah untuk tinggal atau sekedar mengajarkan sesuatu.
Musim hujan tiba. Suatu sore, hujan turun deras, dan saat mereka baru keluar untuk jalan-jalan sambil menikmati pertemuan mereka yang sudah ditunggu-tunggu. Mereka akhirnya menepi di sebuah toko dan menumpang duduk di kursi depan toko sambil berteduh. Dalam momen sederhana itu, Sela merasa damai. Di bawah derasnya hujan, ia berani berkata jujur. Dulu aku takut buka hati lagi. Selain aku belum bisa lupa dengan masa lalu itu, aku juga takut mengulang luka yang sama. Atau justru memberi luka baru dengan orang lain. Gideon menatapnya sambil tersenyum. Gak apa-apa kamu takut, tapi jangan berhenti di jalan ya cuman karena kamu takut jatuh. Ucapan itu menghangatkan hati Sela di suasana yang dingin akibat hujan. Sejak saat itu, Sela benar-benar berani melangkah. Ia tak lagi terjebak dalam kenangan yang sama. Setiap langkah bersama Gideon adalah proses penyembuhan. Bukan karena Sela melupakan masa lalu, tapi karena akhirnya ia menemukan makna dari semua perjalanan itu. Sejak saat itu, kalau lagu tentang seorang diputar, Sela tidak lagi merasa sedih. Justru ia tersenyum, karena kini makna lagu itu berubah. Bukan tentang menunggu seseorang itu kembali, tapi tentang menerima bahwa setiap orang datang membawa perannya masing-masing. Muklis tetap bagian penting dari kisah hidupnya. Gideon datang bukan untuk menggantikan siapapun, melainkan untuk berjalan bersamanya ke arah yang baru. Malam itu, Sela menulis dalam catatan di ponselnya. Sebuah pertemuan yang pernah datang untuk mengajarkan arti keikhlasan, dan sebuah pertemuan yang baru datang untuk menemani proses penyembuhan. Bertumbuh bersama dan saling melengkapi dalam kasih, suka maupun duka. Ia menatap langit-langit kamarnya dan dalam hati, ia berterima kasih untuk masa lalu yang mengajarkan dan untuk masa kini yang menyembuhkan. Perjalanan hati Sela akhirnya bukan tentang menunggu seseorang, tetapi tentang menemukan dirinya sendiri. Bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang kita tunggu, tetapi siapa yang mau berjalan bersama kita melewati proses panjang kehidupan.